Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin nawwarahu binuril huda wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyyu khairu nabiyyin arsalahullahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah melewati paruh pertama bulan Ramadan. Kita memasuki paruh kedua. Tidak terasa nanti insyaAllah Ramadan ini akan pergi. Dan pada hati-hati tertentu kepergian Ramadan ini adalah sebuah kesedihan. Karena itu sebelum kita sampai keluar dari bulan Ramadan, kita memacu diri di dalam bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga merupakan zikir dan amalan yang mestinya ada di dalam bulan Ramadan. Sebab salawat ini adalah ibadah yang meskipun diungkapkan oleh orang yang berdosa, akan tetapi salawat itu akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengulas tentang taubat. Kenapa taubat ini penting? Sebab bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjernihkan hati, membersihkan hati. Ada beberapa orang yang bertanya, katanya, "Ustadz, kenapa saya ini dalam bulan Ramadan, 10 bulan Ramadan, saya belum begitu merasakan nikmatnya salat yang saya lakukan. Saya belum merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Bahkan kadang tarik ulur," katanya. Tarik ulur bagaimana? Kadang saya pegang Al-Quran, saya mau baca, terus datang kemalasan. Akhirnya tidak jadi lagi saya membaca Al-Quran. Ada juga yang di awal-awal Ramadan kencang sekali dia mengaji. Hari pertama, hari kedua dia sudah dapat sampai 5 juz. Setelah itu sampai hari ini saya tanya tadi, sudah berapa juz? Dia bilang baru 7 Ustaz. Dilewati, hari Ramadan. Nah, saya berpikir salah satu, menurut ulama juga, salah satu barangkali yang membuat rasa itu belum hadir dengan sempurna di dalam hati kita, antara lain disebabkan karena kita memasuki bulan Ramadan itu tetapi melupakan satu hal yang sangat penting. Apa yang kita lupakan itu? Yang kita lupakan itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, taubat ini adalah obat hati. Beliau mengatakan bahwa sarana yang dapat menghubungkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang jernih. Sedangkan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menjadi hijab dan penghalang hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat merupakan satu sarana yang sangat penting untuk mengangkat dosa-dosa itu sehingga hijab ini terbuka dan hati kita dapat terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ulama lain menegaskan bahwa taubat ini adalah maqamul awal.
Dia adalah tingkatan yang paling pertama di saat seseorang ingin menempuh jalan spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut beliau, di dalam hati ini tidak mungkin ada dua hal yang berkumpul secara bersamaan. Dosa dan sekaligus juga ketaatan. Karena itu maka sebelum memasuki bulan Ramadan seyogyanya atau pada saat bulan Ramadan seyogyanya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan Bapak Ibu sekalian yang sudah kita tinggalkan, tetapi dia belum ditobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak salat yang pernah kita tinggalkan dulu, banyak puasa yang pernah kita tinggalkan dulu, banyak kezaliman dan kedurhakan yang pernah kita lakukan, akan tetapi kita belum tutup itu, belum menghapus dosa-dosa itu melalui pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka tobat ini adalah sangat penting kita lakukan di dalam bulan Ramadan untuk membantu kita menjernihkan hati selama bulan Ramadan. Banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan tobat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Di dalam ayat lain Allah juga menegaskan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat dan cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan isyarat di dalam hadisnya. Beliau mengatakan, beliau bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Semua anak cucu Adam itu berdosa. Dan paling baik, orang yang berdosa yang paling baik adalah orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada rasa-rasa seperti yang kita ungkapkan di awal tadi, kemungkinan besar kita butuh taubat yang sesungguhnya kepada Allah. Mungkin di tengah malam di dalam bulan Ramadan kita hadirkan kembali dosa-dosa kita yang belum kita tobatkan, kita mengangkat tangan dan bertobat. Para ulama memberikan arahan kepada kita tentang taubat yang diterima oleh Allah. Ada 3 rukun taubat yang diungkapkan oleh ulama. Yang pertama adalah an-nadam. Nadam itu menyesal. Kita mengangkat tangan dan menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua al-iqla. Al-iqla, kita segera berhenti dari melakukan dosa yang kita tobatkan itu. Dan yang ketiga adalah al-azam. Kita bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa itu. Ini ketika 3 hal ini kita lakukan, maka kita dinilai telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bertanya-tanya, kenapa tobat itu penting? Di dalam beberapa kitab disebutkan kenapa tobat itu penting. Yang pertama, sebab tobat itu adalah babus suluk. Dia adalah pintu gerbang menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pintu gerbang, maka dia harus dilalui, dia harus dimasuki. Artinya kita harus bertobat sebelum menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tobat ini fungsinya adalah untuk membersihkan hati atau tathhirul qulub. Membersihkan hati, sebab hati ini adalah pusat kesadaran spiritual seorang manusia. Hati ini menjadi pusatnya. Dan dosa-dosa itu akan menghalangi hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa penting kita bertobat? Sebab dengan bertobat di situ akan menumbuhkan rasa khauf dan ar-raja. Kalau kita bertobat, apalagi sering bertobat, maka akan muncul di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus raja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
Dengan bertobat juga kita akan menghancurkan sifat sombong. Nah, sifat sombong ini yang paling sering mengganggu dalam kehidupan keseharian kita. Sifat sombong baik dalam wajah, baik dalam kata-kata, baik dalam sikap. Semua ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan hubungan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertobat, insya Allah maka kesombongan itu sedikit demi sedikit redup dan mungkin bisa hilang. Ketika dia sudah hilang, maka hubungan komunikasi hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan semakin dekat. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada merasa diri lebih baik dari orang lain. Kenapa? Sebab memang ketika kita menganggap diri lebih baik dari orang lain, itu artinya kita sedang menutup diri kita dari kehambaan kita. Kita sedang menutup diri kita dari kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita merasa lebih dari orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu maka insya Allah dalam bulan Ramadan ini kita ingin memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya jiwa kita menjadi bersih dan amalan-amalan baik yang kita lakukan masuk ke dalam hati kita, tidak terganggu oleh noda dan dosa. Ada satu kisah yang menjelaskan kepada kita tentang seorang ulama besar yang dulunya adalah orang yang banyak melakukan kejahatan. Akan tetapi dia tersadar dengan sebuah ayat Al-Quran yang sangat menyentuh hatinya, lalu dia pun bertobat. Beliau bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah seorang petugas keamanan. Dia memiliki hobi minum minuman keras. Sulit baginya untuk meminum air putih. Pokoknya di dalam setiap kesempatan yang dia inginkan itu adalah minum minuman keras. Sampai ketika anaknya lahir. Anaknya bernama Fatimah. Ketika anaknya lahir, di setiap dia mau meminum minuman keras, ada saja yang dilakukan oleh anaknya sehingga dia tidak sempat menyentuh minuman itu. Misalnya minuman itu dia letakkan di atas meja, tiba-tiba datang Fatimah menyentuh minuman itu, akhirnya jatuh. Dan berbagai macam cara yang membuat dia tidak lagi menyentuh minuman keras gara-gara si Fatimah ini. Lalu Fatimah anaknya ini di dalam usia 8 tahun meninggal dunia. Malik bin Dinar sangat sedih. Kesedihannya itu membawanya kembali untuk meminum minuman keras, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu malam Malik bin Dinar bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat anaknya Fatimah berada di atas bukit. Lalu dia pun segera ingin bertemu dengan Fatimah, ingin memeluknya karena dia sangat cinta kepada anak ini. Ketika dia mulai berjalan ke bukit itu, tiba-tiba ada seekor ular yang besar yang mengejar, ini di dalam mimpi, yang mengejar Malik bin Dinar. Malik bin Dinar terus berlari. Dan ular besar ini pun begitu kencang mengejar Malik bin Dinar. Di tengah perjalanan Malik bin Dinar bertemu dengan seorang tua yang rentah, kakek tua yang rentah. Malik bin Dinar singgah dan memohon pertolongan kepada kakek tua yang rentah itu. Akan tetapi kakek tua yang rentah itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia lemah dan tidak mampu membantu Malik bin Dinar. Akhirnya dengan sekuat tenaga Malik bin Dinar tetap naik ke atas bukit dan sempat memegang kaki Fatimah, anaknya. Pada saat dia memegang kaki Fatimah, di situ dia mendengarkan ayat yang dibacakan oleh anaknya. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 16. Ayat itu berbunyi, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya orang-orang mukmin itu khusyuk hatinya menghadap kepada Allah dan patuh kepada aturan-aturan Allah di dalam Alkitab. Mendengarkan itu Malik bin Dinar kemudian terbangun dari mimpinya. Lalu dia pergi menemui orang yang faham tentang mimpi. Dia bertanya, aku mendengarkan anakku membaca ayat ini.
Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Lalu aku melihat di dalam mimpiku ada ular yang mengejarku. Aku juga melihat di dalam mimpiku ada kakek tua renta yang tidak mampu menolong aku. Ulama yang didatangi oleh Malik bin Dinar menjelaskan bahwa ular yang mengejarmu itu adalah kejahatanmu, keburukan dan kemaksiatan yang kamu lakukan. Semakin banyak kemaksiatan yang kamu lakukan, maka ular itu akan semakin kuat mengejar. Lalu kakek tua itu adalah amalan baikmu. Amalan baikmu itu sudah tua, renta, tidak mampu membantu kamu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat yang dibacakan kepadamu oleh Fatimah, ini adalah ayat yang juga pernah dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Ketika sahabatnya diajak beribadah, dia hanya bersenda gurau dan bermain saja. Lalu turunlah ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang mukmin takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menarik ayat ini dan menanyakan kepada diri kita, belumkah tiba saatnya engkau wahai diriku takut kepada Allah? Belumkah tiba saatnya wahai engkau diriku mengikuti dan mematuhi aturan-aturan Allah di dalam kitabnya? Dengan menarik ini insya Allah kita akan terbimbing untuk beribadah, kita akan terbimbing untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pertobatan-pertobatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini membersihkan hati kita dan mengisi hari-hari kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dalam keadaan seperti itu mudah-mudahan Allah menghadirkan rasa nyaman, rasa nikmat di dalam salat kita, rasa nyaman dan rasa nikmat membaca Al-Quran, rasa nyaman dan rasa nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir kita berdoa kepada Allah, doa yang sering kita ungkapkan pada saat bertobat. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin waghfir lana dhunubana diqqaha wa jillaha ma alimna wa ma la na'lam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Ampunkanlah dosa-dosa kami, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, dan ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami ketahui dan juga yang tidak kami ketahui, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan kita semua. Semoga Allah membimbing kita untuk bertobat dengan taubatan nasuha, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling indah di antara seluruh Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya insyaallah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.